Di suatu sore, seorang mantan narapidana yang baru saja bebas dari penjara sedang berkendara mengelilingi kota Fort Worth. Setelah bosan berkeliling di pusat kota, mobil yang dikendarainya sampai di sebuah komplek perumahan yang tenang dan nyaman. Semua orang tidak akan pernah menyangka kalau pria ini sebentar lagi akan melakukan tindak kejahatan yang mengejutkan warga sekitar. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini kita akan berkunjung ke kota Fort Worth yang terletak di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Kota dengan penduduk sekitar 900.000 jiwa ini adalah kota kelima terbesar di Texas dan termasuk urutan 13 kota terbesar di negara Amerika. Dan bila berkendara dari pusat kota menuju ke arah selatan, maka dalam waktu 15 menit kita akan sampai ke sebuah komplek perumahan yang bernama Ryan Place. Bagi warga Fort Worth, Ryan Place adalah sebuah tempat tinggal yang tenang dan nyaman. Selain memiliki rumah dengan desain indah dengan taman yang tertata rapi, warga juga merasa sangat aman karena jarang sekali terjadi tindak kejahatan selama mereka tinggal di sana. Sayangnya, ketenangan tersebut akhirnya dirusak dengan sebuah kejadian yang sebentar lagi akan terjadi. Tanggal 18 Mei 2019, hari Sabtu sekitar pukul 6:30 sore, seorang ibu sedang mengajak anak perempuannya yang masih berusia 8 tahun jalan-jalan menikmati suasana sore hari. Saat sedang berada di jalan 6th Avenue, tiba-tiba sebuah mobil sedan berhenti di dekat mereka. Lalu seorang pria tinggi besar keluar dan langsung menggendong putrinya masuk ke dalam mobil. Dari rekaman CCTV terlihat wanita itu berusaha melawan, tapi dia akhirnya terjatuh setelah didorong oleh pria itu. Dan dalam waktu hitungan detik, mobil sedan yang membawa putrinya segera melaju dengan kecepatan tinggi pergi dari sana. Dengan meminjam telepon warga sekitar sana, wanita itu segera melakukan panggilan 911. 911, what is the address to your emergency? Oh my God, my daughter's kidnapped. I'm gonna die. Help me, please. You need to find her now. He is the scary man. He was harassing. I was trying to walk up, and he came up and he grabbed us. He grabbed her through the car. I hopped in the car. He pushed me out of the car, and he has her. Please, I can't let her be gone. Please, please. What kind of vehicle were they in, A ma'am? gray vehicle. Do you remember what kind of vehicle it was? It's a gray vehicle. Mendapat panggilan itu, pihak kepolisian segera tiba di lokasi dan melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Breaking news. Beberapa media lokal dan nasional juga segera meliput kasus penculikan ini. Banyak anggota masyarakat merasa terkejut karena semua ini terjadi di lingkungan tinggal mereka yang selama ini terkenal aman. Tonight with breaking news out of Fort Worth, where police say a little girl is missing. A good look at this map right here. It happened in the 2900 block of 6th Avenue in Fort Worth around 6:30. Police tell us the mother was walking with her 8-year-old daughter when a man approached them in a vehicle. The man grabbed the little girl, and then the mother jumped into the vehicle to try to get her daughters back. And that's when the suspect shoved the mother out and drove away. And take a good look at this video here. This is just into our newsroom. This is what the scene looks like. And you can tell there are a handful of emergency vehicles. Again, very early on in the investigation, but police in Fort Worth have confirmed they are investigating a kidnapping of an 8-year-old girl. Kepada polisi, si ibu yang bernama Rachel bercerita bahwa anak perempuannya bernama Salem Sebatka. Baru berusia 8 tahun, memiliki tinggi 137 cm, berat badan sekitar 25 kg, berambut coklat dan mata warna biru. Dan saat kejadian, putrinya itu mengenakan kaos warna biru dan celana legging warna hijau. Tersangka pelaku adalah seorang pria berkulit hitam, berambut pelontos, berusia sekitar 40-an tahun dan mengendarai mobil Ford 500 warna abu-abu. Setelah mendapat keterangan itu, pihak kepolisian segera mengeluarkan Amber Alert untuk menyiarkan informasi tersebut pada masyarakat. Polisi berharap ada anggota masyarakat yang dapat memberikan masukan mengenai keberadaan Salem Sebatka.
Pada saat yang bersamaan, pihak kepolisian memfokuskan penyelidikan mereka dengan memeriksa rekaman kamera CCTV jalan raya untuk melacak keberadaan mobil si penculik. Sekitar pukul 10:47 malam, 4 jam berlalu sejak waktu kejadian, pihak kepolisian mengadakan konferensi pers untuk memberikan update mengenai status penyelidikan mereka. I'm going to talk to you about a kidnapping that the Fort Worth Police Department is actively working. This took place at 6:38 p.m. The female that we're looking for is going to be an 8-year-old. Her name is Sabatka, S-A-B-A-T-K-A. Last name is Salem, S-A-L-E-M. I want everybody to know that's watching this that we have issued a statewide Amber Alert. Obviously, we have a very disturbed mom, a very disturbed family right now. So the police department is working hard, not just to get this information out to everybody, but to ask that you guys would assist us in any way you can. Sementara itu, banyak anggota masyarakat khususnya warga sekitar turut serta turun ke jalan mencari keberadaan Salem. Mereka berkendara menjelajahi seluruh sudut kota untuk menemukan mobil sedan warna abu-abu seperti yang diinformasikan oleh polisi. Sedangkan sebagian besar yang lain lebih memilih berjalan kaki menyusuri taman-taman dan daerah pinggir sungai. Sekitar tengah malam, banyak warga mulai pulang ke rumah dan berencana melanjutkan pencarian pada pagi hari. Tapi ada satu pria yang terus berkeliling mencari tanpa lelah. Pria itu bernama Jeff King. Jeff adalah seorang pastor dan merupakan teman dari ayah Salem. Meskipun sudah lama tidak bertemu dengan temannya itu, tapi begitu mendengar kabar putri temannya menghilang, Jeff langsung berkendara mengelilingi kota Fort Worth dan mendatangi tempat-tempat penginapan yang ada di kota itu. Jeff merasa yakin, siapapun itu penculiknya, dia kemungkinan besar menghindar dari jalan raya dan sedang menginap di sebuah hotel. Sampai akhirnya sekitar pukul 2 pagi, Jeff tiba di sebuah hotel yang bernama Wood Spring Suite. Di parkiran depan hotel itu, ternyata ada sebuah mobil sedan Ford 500 warna abu-abu. Jeff lalu mengintip ke dalam mobil dan melihat noda warna merah pada bangku penumpang. Setelah merasa yakin itu mobil yang dicari, Jeff langsung melakukan panggilan 911. Hi, my name's Jeff King. Looking for the missing girl. Okay. We just found a Ford 500 in a parking lot of a hotel. And it looks like there's blood in the front seat. What hotel? What seat is the one that you think there's blood? Passenger seat. Passenger seat in the front? Front passenger seat has blood in it, it looks like. Pihak kepolisian dan anggota FBI segera mengerahkan tim mereka menuju ke lokasi hotel yang berada di daerah sekitar Forest Hill. Hotel itu kebetulan hanya berjarak sekitar 12 km saja dari Jalan 6th Avenue, tempat Salem pertama kali diculik. Setibanya di sana, para petugas langsung memeriksa mobil Ford warna abu-abu yang dimaksud. Ketika melihat noda warna merah di bangku penumpang depan, firasat buruk segera terlintas dalam pikiran mereka bahwa harapan menemukan Salem dalam keadaan hidup sudah sangat tipis. Beberapa menit kemudian, para petugas segera menyerbu masuk ke dalam hotel. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang berjaga di ruang resepsionis. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang petugas kebersihan yang sedang bekerja shift malam pada saat itu. Do you have the room information for room 333? I need it fast. I need it like fast. Stock 224 ADB. Matches the description. You got the ramp? I do. Fort Police Department, open the door! Oh, man, I'm getting dressed.
Open the door! Open it now! Break it. Open it! Door. Hands! Let me see your hands! Step out here! Step out! Step out! Get up. Shield, 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 Get on the shield, ground! shield, shield, shield. Blood in the bed, blood in the bed. Blood in the bed, man. Hey, here she is. Got her. We got her. We got her. We got her. Yes. Hey, buddy. Oh, yeah. I got her. She's in custody. We have her. We need an EMT. Get home MedStar. Yes. No, don't worry about your clothes. Don't worry about your clothes. We got a towel. We got a towel. Do we have it? Can we cover her up? Can we cover her up? Yeah. With something? Here you go, baby. Can we get her out? Come here. Come here. Work these two scenes. Let's go. Come on, sweetheart. You're okay? You're safe? We got you. You're gonna be okay. We got her. Hold the door. Hey, back off, guys. Back off. Please, just back off. Hey, Hayes, let's go. Let's get her in here so she can sit down. Guys, listen. Just stay there for me, okay? Hey, do me a favor. Can you? This is the father. Okay. Just hold on, okay? What is this place called? What's this place? It's the Woodbridge Suites. Woodward Suites? It's in Forest Hill. Sementara itu, tersangka penculik berhasil diringkus tanpa melakukan perlawanan berarti. Semua petugas mengaku sangat lega berhasil menemukan Salem dalam keadaan hidup. Di satu sisi, mereka juga sangat geram saat berhadapan dengan si pelaku yang telah tega menculik dan memangsa seorang gadis kecil. Bisa dibayangkan betapa mengerikan dan takutnya Salem saat dalam genggaman tangan si penculik. Tapi beruntung, Salem adalah gadis pintar dan berani. Dia tidak memperlihatkan rasa takut atau menangis saat diselamatkan oleh para petugas polisi. You can see there is a smile on my face. I'm here to report that Salem has been found safe at the Wood Spring Suites. We're in Forest Hill. Two church members of, like I said, of a local church here went out, saw the vehicle, called it in, called Fort Worth police. Fort Worth officers arrived on scene and was able to locate Salem safely. Si penculik bernama Michael Webb berusia 51 tahun. Dia sudah pernah menikah dan memiliki 2 anak perempuan. Salah satu putrinya bahkan masih seusia Salem. Michael dikenal sebagai orang bermasalah dan pernah ditahan karena berbagai kasus kriminal seperti pencurian, kepemilikan senjata api ilegal, dan obat-obat terlarang. Sekitar setahun yang lalu, dia juga sempat terlibat kasus yang sama dan baru saja bebas dari penjara. Saat diinterogasi, Michael mengakui semua perbuatannya. Dia ternyata tidak mengenal Salem sama sekali dan melakukan aksinya secara random atau acak. Dan semua perbuatannya itu dilandasi tidak lain dan tidak bukan karena motif seksual. I know I missed somebody because when I pushed the woman and grabbed her, I heard somebody screaming. I heard somebody screaming. What did you say to scare her, Michael? I told her that if she said anything, that I would do something to her parents. And if I was in jail, I would have my friends to do it. Beberapa bulan kemudian setelah melewati 2 hari persidangan, tepat pada tanggal 14 November 2019, Michael Webb dinyatakan terbukti bersalah telah menculik dan melakukan perbuatan tidak pantas pada korban. Dia lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Tanggal 20 Mei 2019, sehari setelah Salem kembali ke rumah, banyak warga masyarakat berkumpul merayakan kepulangannya. Pada kesempatan itu,
Wali kota dan kepala polisi kota Fort Worth juga turut hadir menyatakan kelegaan hati mereka dan mengucapkan terima kasih pada warga yang telah membantu upaya pencarian. Tapi yang paling ditunggu-tunggu adalah kehadiran Jeff King. Thank you, Jeff King. Jeff dianggap sebagai pahlawan karena meskipun sudah lewat tengah malam dan banyak warga mulai pulang ke rumah, tapi Jeff satu-satunya orang yang terus mencari Salem tanpa lelah. Segala jerih payahnya itu akhirnya membuahkan hasil dan polisi dapat menyelamatkan Salem dari tangan si penculik. Banyak orang memperkirakan bahwa Salem tidak mungkin bisa ditemukan dalam keadaan hidup bila polisi tidak menyelamatkannya pada pagi hari itu juga. Sementara di tempat lain, kedua orang tua Salem sangat bersyukur dengan kepulangan anaknya dan menulis surat sebagai berikut. We would like to begin by thanking the Fort Worth Police Department, the FBI, and the numerous other law enforcement agencies involved in bringing Salem back home. The biggest thank you goes to the people of Fort Worth and surrounding areas that made her return possible. We feel we owe a debt that can never be repaid. We hope Fort Worth will get to know Salem over time and come to see the strong, articulate, intelligent 8-year-old girl they saved. Things will never be the way they were, but they will get better. And to Jeff King, a man we haven't seen in 15 years, your name will forever be etched in our hearts. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.